itu orang tuanya jadi makin khawatir. Bukan karena takut Wak, tapi karena sadar pentingnya menjaga amanah leluhur gitu loh Wak. Mereka pun akhirnya dari situ bertekad melakukan apa saja agar tradisi Senin Pahing ini tetap bisa dijalankan sebagai bentuk rasa hormat mereka. Dengan kerja keras siang malam kayak itu, keluarganya si Jono ini pun perlahan mengumpulkan uang untuk menggelar syukuran rutin di Senin Pahing itu. Udah lah tuh dia kumpulin duit, nabung dikit-dikit kan. Jadi setiap Senin Pahing dilakukan ritual lagi. Nah setelah ritual itu diadakan kembali Wak, kehidupan keluarga Jono pun agak mulai tenang. Jadi kalau misalnya mereka lakukan ritual, siluman tuh gak datang. Dan di hari-hari lain juga gak datang Wak. Udah agak tenang nih, mereka udah gak pernah lagi ngalamin kejadian mistis lagi. Dan kembali menjalani hari seperti biasa. Waktu pun berlalu. Sampai akhirnya ketika Jono menginjak usia 20 tahunan, keluarga mereka kembali dilanda masalah ekonomi dan terpaksa lagi untuk menghentikan ritual ini Wak. Seperti yang bisa kalian tebak, di saat ritualnya berhenti, gangguan mistis itu datang lagi dan yang ada ini levelnya jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Nah jadi setelah belasan tahun berlalu, Jono masih berkawan baik Wak sama Karyo dan Sugeng, dua kawannya tadi. Nah suatu hari Jono ini cerita, Wak perasaan aku kok gak enak ya. Orang tua aku lagi gak punya uang lagi nih. Jadi kami gak bisa lakukan ritual itu lagi. Sugeng nyaut lagi, justru itu menarik itu. Aku kok jadi kangen ya sama dia ya. Aku penasaran, kan dia kan juga udah lama kan gak datang ke kalian. Kita buktiin aja itu betulan datang lagi apa enggak. Kata si Sugeng, apa nih, janganlah aku ngomong sembarangan kayak gitu. Kalau dia datang betulan kayak mana, ada bagus belasan tahun dia gak datang. Ya justru itu, kok gak penasaran? Coba aja buktiin. Siapa tahu dia memang udah gak datang, jadi kok gak perlu lagi lakukan ritual itu. Udah malam ini kita buktikan aja. Nah dengar ajakan itu, Jono agak, iya juga ya, lebih baik aku buktiin aja. Siapa tahu setelah belasan tahun aku selalu ngasih dia, terus baru sekali ini aku gak ngasih, bisa jadi dia gak kenapa-napa, ya kan? Atau bisa jadi dia ternyata juga sudah hilang dari lama. Cuman macam mana kalau ternyata iya ya? Udahlah nggak usah lagi, kata si Jono kayak gitu. Udah nggak usah lagi bahas, udah kita ke masjid aja nih, udah mau maghrib. Tapi gila nih Sugeng sama si Karyo juga ke masjid kan Wak. Nah waktu selesai sholat, balik lagi Sugeng ini mengutarakan maksudnya untuk ngeliat sosok itu. Ayolah weh, kita buktikan aja. Kalaupun dia datang kan kok nggak sendirian, ada kami berdua. Ngapa pula aku dibawa-bawa, kata si Karyo kan. Udahlah ayolah ikut aja. Nah perkataan inilah yang membuat si Jono akhirnya luluh juga. Dia ngebatin, iya juga ya, kalau mereka ada kan jadi rame di situ, dan mungkin suasananya juga nggak semenakutkan itu kan, kami udah besar gitu kan. Nah dari situ Wak Jono pun akhirnya memperbolehkan Sugeng dan Karyo bukan cuma untuk datang aja, tapi menginap di rumahnya nanti malam. Singkatnya, setelah malam tiba, anehnya nih, kan ritual nggak dilakukan. Mereka tidak menemukan adanya kejanggalan apapun Wak. Nggak ada itu deraman harimau, nggak ada guncangan hebat di rumahnya. Pokoknya aman-aman aja malam itu. Tapi waktu masuk jam 12 malam, biasanya kan gangguan tuh datangnya jam maghrib gitu kan. Wah ini nggak aman waktu maghrib. Cuma jam 12 malamnya mereka dikejutkan dengan suara ayam peliharaannya Jono yang tiba-tiba berkokok. Awalnya yang berkokok cuma 1 ekor aja Wak. Tapi lama-lama jadi makin banyak. Apa nih? Bersaut-sautan gitu. Nah selain ayam berkokok Wak, mereka juga dengar ada riuh anak ayam yang baru menetas. Mereka bukan berkokok lah ayamnya, bukan cuit gitu kan. Nah awalnya Jono nganggap ayam-ayam lagi bunyi ya bunyi biasa aja gitu. Tapi pemikiran itu berubah khawatir setelah Jono dengar suara ayam-ayamnya itu makin lama makin lirih, makin memelan gitu loh, macam volumenya dikecilin gitu loh. Khawatir terjadi sesuatu, Jono akhirnya keluar rumah mau ngecek ke kandang nih tanpa mengajak Sugeng sama Karyo. Udah aku cek dulu lah gitu kan. Dan karena di luar rumah tuh gelap kali, Jono bawa obor nih Wak untuk ke kandang. Nah pas sudah nyampe di kandang Wak, betapa kagetnya si Jono karena di dalam sana dekat kandang itu ada makhluk tinggi, besar, berbulu hitam macam genderuwo gitu, lagi mencengkram kuat-kuat semua ayam peliharaan si Jono. Nengok kejadian itu, bukannya kabur si Jono Wak. Jono mulai teriak, "Hei, balik ke ayamku, balik ke ayamku." Dia lebih sayang ayam memang Wak. Nah teriakan itu bikin si sosok itu noleh, beradu tatap lah ini sama si Jono kan Wak. Di situ dia bisa ngelihat jelas kalau mata si sosok itu merah menyala, persis seperti mata harimau yang dia tengok belasan tahun lalu Wak. Jadi bisa dibilang di sini ya, setelah belasan tahun meskipun beda sosok, mata mereka sama-sama kayak gitu bentuknya. Ini mata yang kemarin mata harimau nih, tapi dia di genderuwo. Nah nggak lama setelah beradu tatap, sosok itu tiba-tiba mengembalikan 1 ekor anak ayam aja ke kandang. Dan dia berlari bawa ayam-ayam yang lain Wak. Wah dibawa. Nah nengok ayamnya dicuri Wak. Jono sang pecinta ayam ini Wak, sayang kali dia sama ayam-ayam. Dia gak peduli lagi sama takutnya. Dikejar sama si Jono genderuwo tuh. Balik ke ayamku, balik ke ayamku weh, balik ke.
kata gitu. Ayamnya dicuri, Wak. Betul juga sih, ayam dicuri kan bisa rugi dia. Maka dikejar mungkin sama si John, langsung hilang takutnya, Wak. Tapi teriakan itu berakhir sia-sia karena sosok itu langsung ngilang, Wak, dalam